Halo, apa kabar semua? Sobat, kali ini kita mau bongkar satu laptop merek Asus A455LF WX160D. Kita mau cari tahu laptop ini apa aja sih yang bisa di-upgrade, apa aja sih yang bisa ditambah untuk menambah performa laptopnya. Nah, langsung aja kita bongkar total unboxing. Ini Asus A455LF WX160D. Dia laptop 14 inch, kemudian RAM-nya bawaan 4 GB, kemudian prosesornya Core i3, dan ada VGA Nvidia GeForce GT 920 kalau nggak salah, 2 GB, sama kalau harddisknya 500 GB bawaannya penyimpanannya. Jadi pertama kita buka baut belakangnya dulu. Seperti biasa kalau buka laptop, pastikan tools yang kalian pakai itu sesuai ya. Kayak misalnya obeng itu harus sesuai agar tidak merusak keyboardnya. Tidak merusak bautnya. Oke. Pertama kita buka ini kayak slot RAM ya. Untuk RAM bisa di-upgrade karena bawaan dia RAM-nya onboard. Jadi ada satu slot yang bisa kita pakai untuk upgrade. Kemudian ini ada soket LCD-nya di sini, soket fleksibel LCD. Jadi oke, kita lanjut buka. Dan kalau buka laptop tuh, bagi yang pemula jangan lupa tandain bautnya ya. Jangan bautnya nanti ketukar-tukar. Karena kalau baut panjang kita pasang ke tempat yang pendek, dia bakal tembus ke casing depan. Dia akan lewat dari tempat bautnya. Jadi usahakan ditandain agar tidak merusak casing. Apalagi di bagian engsel ya, karena kalau dia udah melewati casing biasanya engselnya mudah rusak. Yang mudah rusak itu dudukan baut engselnya. Apalagi yang Asus ya, Asus biasanya memang bautnya itu beda-beda ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, nggak terlalu panjang atau terlalu pendek. Jadi memang harus betul-betul ditandain. Nah, semacam ini bautnya. Dia ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Jadi harus betul-betul ditandain. Oke. Untuk laptop ini kita harus bukanya dari depan, bukan dari belakang, karena casing mainboardnya itu tertanam di casing depan. Tadi prosesornya Core i3 generasi kelima, 5000 Core i3 500 SU ya, 2,0 GHz, kemudian RAM-nya 4 GB, harddisk 500 GB. Terus untuk VGA-nya pakai Nvidia GeForce 930M. Oke, kita buka casingnya.
saat buka casing, kalau dia model buka dari depan, kalau dia keyboardnya model seperti ini tertanam, itu berarti di bawah casing ini dia ada soket keyboard sama touchpad. Jadi bukanya harus hati-hati, pelan-pelan. Nah, tengok ke bawah, ini ada soket keyboard, angkat ke atas, lepas. Kemudian ini soket untuk touchpadnya. Oke, lepas. Nah, oke. Jadi di sini yang udah nampak, ini baterai tertanam di dalam. Ini baterainya, kemudian ini harddisknya. Oke, ini harddisknya. Jadi harddisknya bisa kita bisa kita upgrade ke SSD tipe SATA. Kemudian yang lain, CD-ROM-nya bisa kita buat jadi tempat harddisk kalau kita mau pakai KD. Yang RAM udah pasti bisa di upgrade tadi ya, RAM-nya karena memang ada soket. Nah ini dia, kalau RAM tuh nggak perlu buka habis, cuma perlu buka ini aja bagian belakang, langsung bisa tambah RAM. Ini RAM bawaannya udah ada 4 GB. Kalau mau nambah bisa nambah 4 GB lagi. Kemudian prosesornya onboard. Ini RAM untuk VRAM-nya untuk Vega. Ini RAM yang onboard tadi ya, RAM laptopnya. Saya nggak buka ke belakang karena memang versinya onboard. Prosesor dan Vega-nya onboard, jadi nggak perlu kita bongkar ke belakang. Memang udah ketahuan ya, nampak dari sini. Dari ini udah nampak nih kalau dia onboard, nggak bisa kita lepas. Ya paling itu ya, RAM-nya bisa ditambah, kemudian harddisknya bisa diganti SSD yang versi SATA. Kemudian ini CD-ROM-nya juga bisa kita lepas, harddisk bawaan kita pasang ke sini dengan menggunakan KD. Jadi ini nanti nggak digunain lagi ya. Jadi bisa ditukar lah, mau pakai ini atau mau pakai harddisk ke situ. Dia ada dijual casing untuk harddisk ini, pasang kemari. Cuman dia sesuaikan dengan CD-ROM. Kalau CD-ROM kita berapa mili itu harus sesuai, karena kalau nggak masuk nanti. Begitu juga harddisknya, sesuaikan dengan harddisk. Oke, saya rasa cuman itu saja yang bisa kita lakuin di notebook ini. Kalau untuk baterai, kita lepas aja baterainya biar jelas. Oke, ini dia baterainya. Baterainya itu berapa mAh ya? Di sini tidak ditulis sih berapa kapasitas. Ada nih, 4775 mAh. Ini untuk kapasitas baterainya. Baterainya lumayan kecil sih ya. Tapi laptop sekarang sih jarang pakai baterai besar, kecuali yang seri gaming. Ini baterainya juga model tanam, jadi kalau misalnya problem mau nggak mau harus bongkar karena tidak ada tombol reset untuk baterai. Beda sama si Lenovo ya. Lenovo biasanya kalau baterai tanam dia ada dikasih satu tombol buat kita ngereset baterai, tapi kalau Asus nggak ada ya. Oke, kita pasang kembali. Berarti kalau sobat mau upgrade harddisk sama RAM. Untuk speednya sih standar ya, masa dibilang terlalu cepat enggak, dibilang terlalu lambat enggak kalau untuk 4 GB ya. Cuma kalau untuk harddisk ya, kalau mau proses data, baca tulisnya lebih cepat ya, bagusnya sih diganti dengan SSD ya, karena pasti bakal terasa tuh cepatnya. Mulai dari startup pas kita nyalain laptopnya itu memang terasa bedanya sama harddisk. Kalau kita udah pakai SSD itu ngebut. Ini sih harus dipastikan pas ya.
soket-soketnya pas mau dipasang, fleksibel ke soketnya, jangan sampai nggak pas, karena kalau nggak pas nanti akan ada kegagalan fungsi ya, karena dia tidak masuk. Oke, dari depan sudah, mari kita pasang ke belakang. Seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa tandain bautnya ya. Yang panjang masuk yang panjang, yang pendek masuk yang pendek. Ini di sini panjang, di sini juga panjang, di sini juga panjang, di sini sedang, di sini juga sedang, kemudian di sini sedang, di sini sedang, di sini pendek. Tunggu dulu, kayaknya di situ ini dia. Aduh, tutup banget. Kita ikat ini dulu yang udah ada. Penutup remnya, sudah. Nah, ini alatnya. Kalau ingin tanya, ini ada sih sobat yang nanya nama alatnya apa sih yang dipakai itu. Dia satu set. Toolsetnya yang saya pakai ini dia Jekemi JM8139 CRV. Nah, ini dia. Ini udah lengkap sih isinya, mau buka handphone, tablet, laptop, PC juga udah lengkap semua isinya, dengan kualitas lumayan bagus ya, maksudnya lumayan bagus memang. Semua isinya itu kayak baut-bautnya itu emang bagus, obeng untuk buka bautnya itu emang bagus, dia nggak bikin rusak baut. Apa lagi ya, juga semua isinya kalau saya bilang sih udah cukup ya kalau mau buka-buka laptop, handphone atau tablet, atau pokoknya yang barang-barang yang kecil-kecil. PC bisa juga sih, juga lumayan bagus lah untuk pemakaian. Harganya juga lumayan murah, di bawah 200.000. Oke sob, cukup sekian aja untuk kali ini, semoga bermanfaat.